Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tentang tokoh pahlawan nasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Teresia Andriani. Saya Denis Maura. Saya Hemen Derawan. Saya Rizka Octavia. Saya Elias Mardiansyah. Saya Salsabila. Saya Intan Murni. Baik, tokoh nasional yang akan kami bahas ada dua, yaitu Rajiman Weddiodiningrat dan Sultan Syahrir. Untuk penjelasan tentang Bapak Rajiman Weddiodiningrat akan dijelaskan oleh Intan, Salsa, dan Ilyas. Bapak Rajiman Weddiodiningrat adalah seorang dokter organisasi Budi Utomo. Lahir atas prakarsanya pada tahun 1945. Ia terpilih sebagai ketua BPU PKI. Dia mengawali masa belajarnya dengan mendengarkan pelajaran dari bawah jendela. Saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudiro Husodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta untuk masuk kelas oleh seorang guru Belanda. Dia begitu giat belajar hingga di usianya yang ke-20 tahun, gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian, dia mendapat gelar Master of Art yang disandangnya. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman mudah belajar hingga negeri Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Ilmu yang didapatkannya ia gunakan untuk memberantas wadah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya. Pada tahun 1934, Dr. Rajiman juga secara khusus belajar dokter kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan. Dr. Kanjeng Raden Weddiodiningrat adalah seorang dokter yang juga merupakan tokoh pendiri Republik Indonesia. Beliau satu-satunya yang terlibat dalam kancah perjuangan bangsa yang dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Weddiodiningrat lahir di Yogyakarta pada 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga biasa. Bapaknya Sutodrono hanya bekerja di sebuah toko kecil. Pada tahun 1950 setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia memimpin sidang pleno pertamanya. Pada tahun 20 September 1952, ia meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu, apa yang membuat dia dikenal sebagai pahlawan? Pertama, Dr. Rajiman adalah salah satu pendiri dari organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketua dari organisasi tersebut. Ia juga menjadi ketua dari BPU PKI. Demikian penjelasan tentang Bapak Rajiman Weddiodiningrat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Bapak Sultan Syahrir yang akan dijelaskan oleh Halim, Darwin, dan Rizka. Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan wafat pada tanggal 9 April 1966. Pada tanggal itu juga ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Pada tanggal 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947, ia menjabat sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Sultan Syahrir
lahir di keluarga yang berkecukupan, ia memulai pendidikannya di ELS. Setelah lulus ELS, ia melanjut ke Mulo atau tingkat SMP. Di sana ia membaca banyak buku-buku asing yang di sana ia membaca banyak buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar negeri. Tahun 1926 ia pindah ke Bandung dan ia melanjutkan pendidikannya di AMS yang merupakan sekolah terbaik dan termahal di Bandung. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Awal karir politik dari Sultan Syahrir itu dimulai dari kuliahnya di Amsterdam, yaitu di Universitas Amsterdam, Belanda. Ia masuk dalam Perhimpunan Indonesia yang pada kala itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Setelah itu, PI dibubarkan oleh Belanda karena menganggap bahwa PI ini, Perhimpunan Indonesia ini, sangat berbahaya jika terus dilanjutkan. Setelah itu, Bapak Sultan Syahrir ini kembali ke Indonesia dan membentuk PNI baru yang pada kala itu di PNI lama yang dipimpin oleh Soekarno dihapuskan oleh Belanda. Setelah itu, PNI baru ini diketuai oleh Sultan Syahrir dan PNI baru ini memiliki sifat yang lebih radikalis daripada pada saat pemimpinan Soekarno. Setelah itu, Bapak Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan bersama-sama dengan Sultan Syahrir memimpin PNI baru ini. Oleh karena kepemimpinan Bapak Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, pihak Jepang merasa bahwa PNI baru ini memiliki potensi untuk menghancurkan kepihakan bangsa Jepang, sehingga pemimpin-pemimpin dari PNI baru ini dipenjarakan dan dibuang. Sultan Syahrir dipenjarakan dan dibuang di Boven Jogel di Papua. Setelah itu dia mengalami masa pembuangan di Banda Neira selama 6 tahun. Setelah itu masuk kepemimpinan Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta menjalin relasi dengan Jepang, sedangkan Bapak Sultan Syahrir ini membangun gerakan bawah tanah dengan bersama golongan-golongan pemuda. Singkatnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, yang dimana Sultan Syahrir yang menjadi orang pertama mengetahui kekalahan Jepang tersebut. Sultan Syahrir mengetahui kekalahan Jepang tersebut melalui gerakan bawah tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkataan Bapak Sultan Syahrir tentang pembentukan gerakan bawah tanah yang mengatakan bahwa Jepang akan kalah sehingga kita harus membentuk gerakan bawah tanah. Setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945, Sultan Syahrir bersama golongan pemuda menculik Pak Soekarno beserta Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Singkatnya, pada 17 Agustus 1945, pada pukul 10 WIB tepat, Bapak Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah tiba. Setelah itu, Bapak Sultan Syahrir dipilih sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Singkatnya, setelah itu Bapak Sultan Syahrir juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan sebagai KNIP, Ketua KNIP Guru. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa yang membuat Sultan Syahrir menjadi pahlawan. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Pada masa penduduk Jepang, Sultan Syahrir memilih perjuangan dengan cara melakukan gerak bawah tanah. Sultan Syahrir membina gerakan bawah tanah bersama sejumlah aktivitas pemuda dan menggunakan asrama sebagai basis penggerakan mereka. Sultan Syahrir menolak kerjasama dengan Jepang. Tindakannya ini lebih bersifat taktis dan menjadi
arus utama gerakan pemuda menentang kekuasaan Jepang. Pada saat kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu, Sultan Syair menyadari kekalahan Jepang sudah dekat. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekian tentang materi tokoh pahlawan nasional, khususnya Bapak Rajiman Wediningrat dan Bapak Sultan Syahrir. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kedua tokoh ini memiliki peran penting bagi Republik Indonesia, seperti Bapak Rajiman sebagai Ketua BPUPKI dan Bapak Sultan sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Demikianlah penjelasan dan presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dari kata yang kami katakan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam, Bu.